ketika sedang disoroti oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan ini harus dijadikan subjek. Dan malah itu sangat penting bagi keluarnya berita nantinya. Yang kedua yaitu paragraf pertama, berisi rangkuman secara keseluruhan isi pesan. Jadi paragraf utamanya akan sangat menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita rilis ini. Ini menarik buat mereka atau tidak. Ini sangat ditentukan oleh paragraf utamanya. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan para pembaca masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya dari berita yang kita publish, mengetahui isi dari berita yang akan kita publish. Jadi semakin tinggi experience dari publik, maka public relation akan semakin jeli untuk dimanfaatkan. Tujuan terpenting dalam pers itu yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, subjek apa yang akan dituturkan oleh cerita yang dibuat dan disusun, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pesan atau manfaat apa yang ingin diberikan oleh public relation sebuah lembaga untuk masyarakat, penerapan pesan, kegunaan, siapa yang menggunakannya, dan pihak mana saja yang bisa menggunakannya. Ini juga merupakan unsur penting lain dari siaran pers. Rincian warna, ini juga bisa rincian warna, ukuran, bentuk, penampilan sangat mempengaruhi keingintahuan dari masyarakat. Ketika melihat berita itu muncul di media dan sumber di mana produk itu bisa diperoleh, kalau terkait dengan produk yang ingin kita publish, maka produk itu nantinya bisa diperoleh di mana. Jadi harus ada kejelasan dan jangan hanya mengawang-awang tanpa kejelasan sehingga akhirnya lepas. Padahal tujuan utama kita membuat mereka tertarik dan ada step berikutnya, dan step itu jangan sampai putus. Ketika tidak ada sumber yang jelas, keinginan mereka untuk mendapatkan produk itu gimana caranya mereka bisa mendapatkan produk yang kita tawarkan itu. Jadi harus ada kejelasan dan harus ada step by stepnya supaya segala proses ini tidak terputus nantinya. Selain itu adalah urusan bagaimana keterkaitan berita itu dengan pihak jurnalis, baik dari judul, baris tanggal, soal lead, dan segala macamnya. Skenario itu sudah disusun, sudah didesain, jadi lebih banyak kita berurusan dengan jurnalisnya, dengan editornya. Nanti akan disampaikan dan ditentukan apakah kita sepakat atau tidak. Atau justru kita sudah tahu atau sudah bekerja sama dengan baik dengan media tertentu, kita harus menyesuaikannya saja. Jadi jika kita sudah melakukan sebuah pekerjaan dengan media itu, kita harus menyesuaikan saja dengan apa yang sudah ada dalam format dengan media itu. Pembuatan siaran pers juga dibutuhkan data fakta yang menarik. Jadi ada unsur menarik, jangan hanya sekedar data dan fakta saja, tetapi betul-betul yang punya daya serap rasa ingin tahu dari masyarakat. Selanjutnya adalah penyampaiannya harus sesegera mungkin. Setelah adanya peristiwa itu, jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Langsung ke meja redaksi. Jadi media massa harus langsung ke meja redaksi, jadi tidak tertunda-tunda beritanya. Jadi ada hubungan yang jelas, kerjasama yang hebat antara media dan perusahaan, sehingga langsung terkait dengan media itu.
Selanjutnya itu memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Ini harus terjadi karena tidak bisa seenak kita, karena media itu punya statement tersendiri, menyampaikan isu untuk memperoleh reaksi masyarakat. Kemudian pembuatan siaran pers harusnya juga ada prasosialisasi. Ini adalah strategi lain yang bisa dilakukan public relation dalam mempublish berita. Selanjutnya yaitu konversi pers. Kita masuk ke konversi pers. Kita menjadi tokoh, menjadi sumber atau komunikatornya, dan para media dan jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan pada satu waktu, satu tempat, dalam waktu yang bersamaan. Sehingga pada akhirnya berita itu diharapkan rilis secara bersamaan pula setelah konversi pers itu selesai. Ini merupakan sebuah kegiatan mengundang. Konversi pers ini merupakan sebuah kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang sudah dipersiapkan secara matang dan amat sangat matang oleh lembaga. Kenapa ini harus dipersiapkan secara matang? Ini karena kita akan bertemu langsung dengan para media. Jadi yang menjadi senternya adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kapabilitas yang tinggi dan knowledge yang tinggi, serta memiliki komunikasi yang baik, yang bisa berkomunikasi dengan yang baik dengan publik. Adapun tujuan dari konversi pers yaitu yang pertama, menyebarluaskan informasi positif. Mustahil informasi negatif yang akan kita sebarluaskan. Jadi informasi positif publik tentang perusahaan atau lembaga. Yang kedua itu menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar, dan itu salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan sekaligus membantah kalau memang ada tidak benar. Itu diluruskan pada saat jumpa pers atau konversi pers. Yang ketiga yaitu meningkatkan citra. Kita melakukan jumpa pers, berita akan naik di mana-mana dalam satu waktu bersamaan, sehingga semua masyarakat itu akan mendengarkan berita itu. Mereka akan membaca berita itu di setiap media. Ada paling tidak kita mendidik otak, pikiran masyarakat itu melihat bahwa beritanya seperti ini, beritanya itu seperti ini, benarnya itu begini gitu. Informasinya itu harus positif. Itu tentu saja pelan tapi pasti akan menaikkan citra nama baik dari perusahaan atau lembaga kita, karena dapat menunjang dari produk atau jasa perusahaan kita. Kemudian membina hubungan dengan pers. Mau tidak mau, dengan mengundang banyak pers, mereka bisa paham, bisa mengerti, hubungan emosional terbangun, kedekatan emosional terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadari, hubungan perusahaan atau lembaga dengan para jurnalis secara umum yang begitu banyak yang kita undang akan terjalin lebih baik. Jadi untuk masa-masa ke depan itu lebih luar biasa nantinya. Selanjutnya yaitu bagaimana persiapan konversi pers dalam prakteknya. Karena kita yang akan menjadi sorotan, kita yang akan menjadi senter, yang akan menjadi sumber beritanya. Maka dimulai dari konteks yang terlebih dahulu direncanakan sedemikian rupa. Yang pertama yaitu mengirimkan undangan. Mengirimkan kepada redaksi media minimal itu 3 hari. Kenapa begitu? Karena para media itu perlu membagi tugasnya. Jadi tidak bisa secara mendadak media itu datang. Yang kedua yaitu perlu mencek kembali apakah undangan itu sudah diterima oleh para media atau tidak. Jangan dikirim dan kemudian selesai, itu tidak boleh.
karena bisa jadi ada hambatan saat proses pengiriman dan undangan tersebut bisa saja terlambat datangnya ke media. Jadi dapat menghambat sampainya surat undangan tersebut kepada media. Yang ketiga itu menyiapkan press release-nya yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan pada saat konversi pers. Jadi press release ini yang kemudian akan dibaca dan dipahami oleh orang yang dipilih oleh perusahaan atau lembaga, itu bisa saja itu public relation atau orang yang dinilai paling kompeten dalam persoalan itu atau memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki komunikasi yang baik dengan publik. Yang selanjutnya ada perusahaan bersama dengan praktisi public relation itu perlu menunjuk juru bicara yang paling paham dengan itu dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Cari tempat yang nyaman, yang mudah dicapai dari sisi transport, dan apapun itu. Kemudian, dapat menampung keseluruhan media. Tidak hanya sebatas orang, tetapi alat-alat para media itu juga membutuhkan tempat yang luas. Jadi kita juga memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, persiapan alat bantu seperti screen, OHP, mikrofon, speaker, dan itu dapat dipastikan berfungsi dengan baik. Karena kita akan dikejar oleh waktu, jadi harus dipersiapkan secara matang. Dan jika hal ini terhambat atau mengalami penghambatan, itu profesionalitas kita itu akan sangat ditentukan oleh hal-hal yang kita anggap tidak terlalu penting. Ternyata itu menurut orang lain itu sangat penting. Jadi ini sangat perlu kita perhatikan lebih baik lagi agar proses konversi pers itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, faktor lain yang dapat menunjang keberhasilan dari siaran pers ini, menyiapkan makanan. Siapkan media kit atau souvenir. Selanjutnya, yaitu membuat daftar hadir. Durasi konversi pers itu diatur dengan sangat ringkas karena kerja dari wartawan itu deadline, tidak bisa ditunda-tunda, jadi sangat dikejar oleh waktu. Yang selanjutnya yaitu ketika terdapat pertanyaan, akan besar kemungkinan setelah menyampaikan press release berita, itu pasti ada sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawab dengan wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konversi pers itu di luar topik, kita harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila ada wartawan atau jurnalis di luar undangan, itu jangan diusir. Selama masih ada persediaan kursi, itu kita layani saja dengan baik. Kadang yang tidak kita prediksi itu akan menimbulkan akibat atau impact yang positif bagi perusahaan kita. Setelah dua materi tadi, yaitu konversi pers dan press release kita bahas, selanjutnya kita masuk ke presentasi. Dari dua kegiatan yang sudah kita bahas tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang mampu melakukan kegiatan dua ini harus memiliki wawasan terhadap produk, knowledge, harus orang yang paling paham, mengerti tentang persoalannya, dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di depan publik. Karena yang dituntut dari sumber berita ini yang kita pilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki wawasan itu. Intinya terkait dengan kemampuan komunikasi. Kalau komunikasinya oke, apalagi itu komunikasinya di depan publik, berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam presentasi. Mempresentasikan semua hal yang disampaikan terkait dengan kemampuan dia terkait dengan equal, jumpa pers atau konversi pers itu membutuhkan kemampuan presentasi yang baik.
Ketika harus berbicara di depan publik, misalnya ketika konversi pers terjadi, maka itu sama saja dengan kita melakukan presentasi di depan khalayak. Dan khalayak itu adalah orang-orang yang merupakan yang akan mengulik dan mengolah berita itu, karena tamunya atau khalayaknya itu adalah para jurnalis dan wartawan. Para jurnalis yang merupakan pencari berita yang handal, jadi kalau presentasi kita tidak mumpuni, tidak baik, ini bisa menjadi persoalan yang besar, apalagi di dalam konsep tanya jawab setelah konversi pers itu selesai, setelah presentasi terjadi. Ini lebih mengerikan ketika proses tanya jawab itu terjadi. Jadi kemampuan komunikasi harus di tingkat tinggi. Yang dipertanyakan di sini komunikasi itu harus tinggi, harus memiliki tingkat tinggi. Nah, saat konversi pers yang menjadi audiens tadi adalah wartawan atau jurnalis, dan mereka butuh treatment tersendiri. Wartawan adalah orang-orang yang kritis dan pedas dalam sekaligus dengan berita, yang tajam sekali dengan berita, yang pokoknya itu yang sangat kritis terhadap berita. Mereka dituntut untuk rajin bertanya, maka yang namanya jumpa pers tidak pernah luput dari tanya jawab demi mendapatkan kejelasan berita yang baik atau bagus. Kadang-kadang wartawan ini mengejar di luar yang kita bicarakan. Jadi kebanyakan dari wartawan itu mengejar di luar apa yang kita bicarakan atau di luar topik yang kita sampaikan. Jadi ini juga membutuhkan kemampuan kita untuk mengolah pertanyaan dari wartawan tadi, sehingga apa yang kita jual terkait berita perusahaan atau lembaga kita itu benar-benar tentang kebaikan perusahaan kita, jadi tidak melenceng dari apa yang kita harapkan sebelumnya gitu. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, khususnya bagi calon public relation di lembaga yang akan melakukan jumpa pers. Mereka yang kita pilih sebagai tokoh yang akan menjawab pertanyaan dan dari wartawan tadi, yaitu berkaitan dengan mempresentasikan informasi yang sudah dibuat dan didesain tadi. Maka materi-materi konversi pers harus dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak sekedarnya saja. Kemudian bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan